Ini merupakan kisah dari seorang wanita bernama Shin Yun, wanita yang memiliki keahlian supranatural untuk bisa melihat jumlah pasangan seksual seseorang lewat garis merah yang dikenal dengan sebutan S-line. 나는 태어나면서부터 이 선들을 보아왔다. Pertama kalinya Shin Yun menyadari keahliannya ini adalah saat dia melihat garis merah ayahnya yang terhubung langsung di kepala bibinya, di mana Shin Yun mengekspresikan penglihatannya itu lewat sebuah gambar yang kemudian disadari oleh ibunya. Akibat hal itu, ayah Shin Yun harus meregang nyawa di tangan istrinya. 엄마를 미치게 만들어. Sejak saat itu, Shin Yun merasa jika keahliannya merupakan sebuah kutukan. 내가 붉은 선을 본다는 사실이 사람을 죽일 수도 있다는 것을 알게 된 순간 나는 입을 다물고 Berbagai cara telah ia lakukan demi menghilangkan kutukan itu, tetapi Shin Yun masih tetap hidup, sehingga tidak ada cara lain selain berdamai dengan kutukannya. 모든 것을 그만두고 싶어졌다. 하지만 나는 죽지 않았다. Mulai sejak itu, Shin Yun memilih untuk mengisolasikan dirinya, sembari mencari tahu apa asal-usul garis-garis merah itu. 이 선이 왜 생겼는지라도 알아야겠다고. 누가 이 선을 만들었으며 나 말고 누가 이 선을 보고 있는지. Di kantor kepolisian Bangju, kita akan dikenalkan oleh seorang detektif bernama Ji-yuk. Dengan wajahnya yang rupawan, ditambah karirnya sebagai abdi negara, membuat Ji-yuk mudah bergaul dengan wanita cantik di luar sana. Bahkan seorang wanita yang sudah punya tunangan pun dibuat bertekuk lutut di hadapannya. 나 결혼식 올 거지. Kisah Ji-yuk ini ternyata berbanding terbalik dengan kisah keponakannya, di mana Suna mendapatkan perundungan oleh temannya di sekolah. Hee-jung menuntut agar Suna segera memberikan apa yang dia minta, di mana jika Suna berani melaporkan, Hee-jung akan meningkatkan siksaannya berkali-kali lipat. 한 번만 더 신고하면 그때 진짜 여기서 확 잃어버린다. Di saat yang sama, Ji-yuk bersama rekan kerjanya yang bernama Dong-sik tengah menyelidiki kasus pembunuhan seorang wanita berusia 29 tahun. Selama proses penyelidikan itu, mereka menemukan begitu banyak kejanggalan. Uang korban masih utuh, tidak ada tanda-tanda kekerasan. Diketahui jika korban sering memesan makanan dari restoran. Namun anehnya, pada malam kejadian ia tidak melakukan pemesanan. Dari silsilah keluarga, korban tidak memiliki saudara dan kedua orang tuanya tinggal jauh di desa. Ia pernah memiliki seorang pacar, tetapi hubungan mereka sudah berakhir 1 tahun yang lalu. Mendengar hal itu, Ji-yuk meminta Dong-sik untuk mencari informasi lebih lanjut mengenai mantan kekasih korban. 아이는? 그건 아직 확인해 보겠습니다. Hingga kemudian salah satu rekannya mendapatkan laporan dari tetangga, di mana sebelum terjadinya pembunuhan, mereka melihat seorang pria mengenakan helm memasuki apartemen. Dengan secuil informasi itu, membuat misteri pembunuhan masih belum bisa terpecahkan. 그냥 사펜가? 세상에 그냥 사표가 어딨냐? Berbagai media mulai memberitakan pembunuhan itu, di mana Shin Yun yang saat itu melihat tayangan tersebut memperhatikan pria berhelm yang menarik perhatiannya. Di matanya, pria itu hanya memiliki satu garis di kepalanya, sesuatu yang sangat jarang terlihat. Bagi Shin Yun, orang yang memiliki ratusan garis memang sangat mencolok, tetapi seseorang yang hanya memiliki satu S-line tetap menyimpan daya tarik tersendiri. 수백 개의 S라인을 가진 사람도 있기 힘들지만 단 한 개의 S라인을 가진 사람도 눈에 띄지 않는 건 아니다. Beberapa saat kemudian, pria yang sama terlihat mendatangi salah satu tetangga Shin Yun. Dengan segera, dia mengambil HP untuk melaporkannya kepada pihak berwajib. Akan tetapi laporan itu segera ia cabut, karena di sana tidak ada tanda-tanda kekerasan. Adegan itu ternyata membuat momen traumatis Shin Yun muncul, berupa imajinasi absurd dengan suara misterius yang sangat mengganggu pendengarannya. Keesokan harinya, Hee-jung menyadari jika Suna tidak masuk sekolah. Hal ini ternyata memunculkan niatannya untuk membobol loker miliknya. Di sana dia menemukan baju dan surat cinta yang dibuat oleh Suna. Hee-jung lantas tersenyum karena punya bahan baru untuk membuli Suna. Sementara itu, Suna tengah mencari cara untuk mendapatkan uang, di mana satu-satunya cara ialah dengan meminta uang kepada pamannya. Tetapi uang pemberian itu
masih sangat kurang. Hal itu tentu membuat Ji-wook merasa curiga, apalagi dia menemukan tubuh ponakannya babak belur. Tetapi karena takut, Suna menghindari semua pertanyaan pamannya. 돈이 왜 필요한데? Ji-wook kemudian beralih ke balkon untuk merokok. Di sana dia menyadari kardus jendela Shin-yun mulai terbuka. Jelas itu membuat Ji-wook bertanya-tanya. Hingga kemudian telepon berdering. Dong-sik mengabarkan jika tadi malam ada panggilan darurat mengenai pria berhelm misterius. Ketika lokasi penelpon itu dilacak, ternyata lokasinya berada di seberang apartemennya. Tanpa pikir panjang, Ji-wook langsung menghampiri apartemen Shin-yun guna meminta keterangan lebih lanjut. Ini adalah momen pertama kalinya Shin-yun melihat garis merah sebanyak itu. Dia sempat tertegun beberapa saat, hingga muncul seorang pria dari lantai atas, memberitahu jika Shin-yun adalah seorang penyendiri. Meski demikian, Ji-wook tidak menyerah. Ia kembali mengetuk pintu, sembari memperkenalkan dirinya sebagai detektif yang saat ini sedang melakukan penyelidikan. Ia menjelaskan bahwa laporan Shin-yun malam itu bisa saja menjadi bukti penting untuk mengungkap siapa pelaku sebenarnya. 인근에서 발생한 살인 사건의 중요한 증거가 될 수 있습니다. Akhirnya Shin-yun membuka celah pada pintunya. Dia mengaku telah melihat pria berhelm masuk di apartemen seberang. Ia mengira jika tetangganya sedang dalam bahaya. Tetapi ketika melihat kemesraan itu, Shin-yun menyadari jika dia salah paham. 헬멧 쓴 남자가 맞은편 동으로 들어가는 걸 보고 애인이었어요. Di malam harinya, pria berhelm itu kembali terlihat di sekitar apartemen. Namun anehnya, garis merah di kepalanya hanya tersisa satu. Padahal semalam, Shin-yun melihat sendiri jika ada tambahan satu garis di kepalanya. Di saat yang sama, Suna yang frustasi oleh permintaan Hyung nekat memilih jalan pintas demi mendapatkan uang. Ia berniat merampok seorang wanita yang baru saja mengambil uang dari mesin ATM. Untungnya kenekatan itu digagalkan oleh kehadiran segerombolan pria. Di kantor polisi, Dong-sik menemukan fakta terkait identitas mantan pacar korban. Dia bernama Jung-min, seorang guru SMA yang tinggal di satu gedung yang sama dengan tempat tinggal Shin-yun. Ketika melihat foto mantan korban, Ji-wook teringat jika dia pernah bertemu dengan pria ini, tepatnya saat sedang meminta keterangan Shin-yun. Namun sebelum mereka melakukan penyelidikan, Ji-wook menerima telepon dari rumah sakit yang mengabarkan bahwa ayahnya telah menghilang. 야, 너 먼저 가 있어. 나 어디 좀 들렀다 올게. Ia pun segera pergi ke rumah sakit dan berjanji akan segera menyusul Dong-sik setelah urusannya selesai. Ji-wook menemukan ayahnya sudah berdiri di atas gedung. Anehnya, Ji-wook hanya diam tertegun dan tidak mencoba menurunkannya. Untungnya petugas segera datang dan berhasil menyelamatkan ayahnya. Sementara itu, Dong-sik saat ini sudah berada di sekitar apartemen Jung-min. Di sana dia memutuskan untuk langsung masuk ke kamar, karena kebetulan pintunya tidak terkunci. Di sana dia menemukan sebuah ruangan berwarna merah dengan tali-tali yang berserakan. Dia pun segera menghubungi Ji-wook untuk memberinya informasi. Hingga kemudian, 여보세요? dengan helm hitam dan kacamatanya, Jung-min kembali melancarkan aksinya. Dia mulai berjalan menuju ke apartemen seberang, di mana Shin-yun yang melihat aksinya berencana untuk kembali melakukan panggilan darurat. Sayangnya HP baterainya lowbat, sehingga dia tidak punya pilihan lain. Dengan sebilah pisau dapur dan kacamata hitamnya, Shin-yun berencana menggagalkan pria itu sendirian. Dengan langkah gemetar, Shin-yun memberanikan diri untuk melawan pria itu. Namun sayangnya dia malah mendadak pingsan. Di alam bawah sadarnya, ia melihat ibunya berusaha menggapai tangannya. Entah apa maksud momen ini. Yang jelas, Jung-min ternyata menuju ke apartemen mantannya. Yang juga baru diketahui, ternyata Jung-min mampu melihat S-Line. Ia mencekik wanita itu sambil berkata, "Ini adalah jalan keselamatan bagi kita semua." Hingga kemudian Shin-yun masuk, sembari menodongkan pisau dapurnya. Namun dengan mudah, Jung-min bisa merebut pisau itu dan berhasil menikamnya.
Setibanya di lokasi, Jiuk segera bergegas menuju ke kamar Jungmin. Namun di tengah jalan, dia menemukan kacamata milik Shin Yun, yang kemudian ia sadari jika apartemen Shin Yun telah terbuka. Dan melihat papan mind map mengenai investigasi tentang teka-teki S-Line. Kebingungan Jiwook mulai terpecah ketika mendengar jeritan wanita dari seberang apartemen. Dengan insting detektifnya, dia segera menyadari jika pria itu adalah targetnya. Setelah mendapatkan momen, dia segera melepaskan tembakan. Saat sekarat, dengan iri Jungmin berucap jika S-Line di kepalanya mulai menghilang, yang mana ucapan itu didengar oleh Shin Yun. Tak lama setelah itu, proses evakuasi pun segera dilakukan. Wanita itu segera mendapatkan perawatan intensif, sementara Jungmin dinyatakan meninggal di tempat. Dong-si pun juga terlihat baik-baik saja, di mana setelah itu, Jiwook terlihat mengembalikan kacamata milik Shin Yun. Ketika memegang kacamatanya, membuat Shin Yun teringat dengan ucapan Jungmin. Ia menduga jika kacamata milik Jungmin mungkin adalah penyebab dia bisa melihat S-Line. Dengan rasa penasaran itu, dia segera menanyakan identitas Jungmin. Jiwook menjawab bahwa dia akan menjelaskan semuanya nanti. Lagi pula, mereka membutuhkan laporan dari Shin Yun di kantor polisi. Selama percakapan itu, Suna tiba-tiba muncul, yang ternyata Shin Yun dan Suna saling kenal satu sama lain. 누나 서로 알아? Di rumah, Jiwook kembali menanyakan apa yang terjadi di sekolahnya. Namun Suna menolak bercerita, karena menurutnya, bercerita tidak menyelesaikan masalah. Mengenai Shin Yun, Suna mengungkapkan bahwa mereka adalah teman semasa SMP. Ia juga menceritakan bahwa saat masih kecil, ibu Shin Yun membunuh ayahnya dan menghilang. 쟤 어릴 때 엄마가 아빠 죽이고 도망갔잖아. 몰라? Sementara itu, Shin Yun mulai merenungkan apa yang harus dilakukan ke depan. Dia mulai menyadari jika kemampuannya ini mungkin bisa menyelamatkan nyawa seseorang. Setelah sekian lama, dia akhirnya membuka kacamata hitamnya. Disinilah kita bisa melihat bagaimana sudut pandang Shin Yun ketika melihat dunia. Keheningan itu terpecah oleh notif pesan masuk di ponselnya. Pesan itu dikirim oleh anonim yang mengaku bisa melihat S-Line sama sepertinya. Pesan itu juga berisi ajakan untuk Shin Yun supaya dia mau datang ke SMA Bangju. Mulai hari ini, Shin Yun ternyata benar-benar ingin lebih terbuka dengan dunia luar, di mana dia mulai melepas kardus-kardus di penutup jendela kamarnya. Entah langkah apa yang dilakukan setelah ini. Yang jelas, di episode kedua ini, kita akan diperkenalkan dengan tokoh baru yang tentu saja memiliki pengaruh penting dalam episode-episode selanjutnya. Dia bernama Gyujin, seorang guru SMA sekaligus wali kelas Suna. Setelah beberapa hari absen, Suna memberanikan diri untuk masuk ke sekolah kembali. Namun ketika dia memasuki kelas, Hyung bersama gengnya kembali mengganggu Suna. Di mana puncaknya, ketika Hyung membacakan surat cinta tulisan Suna. Akibat kegaduhan itu, ternyata hanya Suna yang dipanggil ke kantor. Alasannya, karena Sunalah yang pertama kali melakukan penyerangan. 거기서 그렇게 달려들면 선생님이 너를 변호해 줄 수가 없잖아. 저 이제 집에 가고 싶어요. Sebelum pulang, Suna tak sengaja menemukan kacamata di lokernya, di mana seperti yang kita lihat, kacamata itu persis seperti yang dipakai oleh Jungmin. Di kantor kepolisian, Jiwook kembali mendiskusikan kasus ini bersama rekannya. Meski pelaku pembunuhan sudah tewas, ternyata Jiwook belum bisa menemukan motif pelaku melakukan ini semua, di mana hal itu sangat membuatnya gusar. Dong-sik mengatakan jika sebelumnya Jungmin memiliki riwayat KDRT dengan mantannya, tetapi kejadian itu 1 tahun yang lalu. Jika itu memanglah motifnya, kenapa Jungmin baru melakukan hari ini? Kata Jiwook penasaran. 그리고 데이트 폭력 전과도 있고 맞잖아요. 그건 작년이고 왜 하필 지금이야? Hingga akhirnya Jiwook memutuskan untuk kembali ke apartemen Jungmin. Di sana ia menemukan sebuah ruangan dengan dinding yang dipenuhi dengan coretan garis merah. Di kamarnya,
Suna mulai mencoba kacamata itu, di mana dia dibuat bingung dengan munculnya garis merah di kepalanya. Kebingungan itu diperparah ketika melihat begitu banyaknya garis merah di kepala pamannya. Karena masih penasaran, Suna memutuskan keluar untuk mencari tahu apa maksud tanda merah itu. Sepanjang dia berjalan, hampir semua orang memiliki S-line di kepala mereka. Beberapa tanda itu ada yang saling terkait satu sama lain. Dari sinilah, dia mulai mengerti apa maksud garis merah itu. Keesokan harinya, Suna ke sekolah sambil memakai kacamata barunya. Penglihatannya ini jelas menjadi sensasi tersendiri, karena dia bisa tahu siapa saja orang yang masih polos dan siapa saja orang yang sering nyoblos. Dari sekian banyaknya orang, ternyata ada satu garis merah yang menarik perhatiannya, di mana itu garis milik Hyung, yang terhubung dengan guru bahasa Korea bernama Sungjin. 걸레 같은 년. Ketika jam pelajaran dimulai, Hyujin memperkenalkan murid baru, yang ternyata murid itu adalah Shin-yun. 오늘은 새로운 친구가 우리 반에 왔어. 이름은 신현흡. Sementara itu, Jiuk masih berusaha mendalami kasus Jungmin, di mana dia tengah memperhatikan foto Jungmin yang terlihat menggunakan kacamata. Namun anehnya, di berangkas barang bukti, kacamata itu sama sekali tidak ditemukan. Ia lantas menuju ke sekolah tempat Jungmin dulu mengajar untuk menggali informasi lebih dalam. Di sana dia bertemu dengan Gyujin yang sekaligus adalah wali kelas keponakannya. Gyujin mengatakan jika selama Jungmin mengajar di sini, dia sama sekali tak pernah melihatnya menggunakan kacamata. 안경이요? 네. 안경 쓴 거는 본 적이 없는데. Di atap sekolah, Hyung bersama gengnya kembali membuli Suna. Namun kali ini ada sedikit perlawanan dari Suna. Dia tidak akan memberikan uang sepeser pun. Bahkan dia mengancam akan mempermalukan Hyung jika dia terus mengganggunya. 내가 왜 쪽팔린데? 그만해. Hingga kemudian Shin-yun membantu Suna dengan menarik Hyung di pinggir gedung. Dia mengancam akan terjun dari gedung jika Hyung terus mengganggu siswa-siswi lain. 약속해. 우리 안 건드리겠다고. 알았다고. 놓으라고. Sementara itu, Jiuk melanjutkan penyelidikannya ke sebuah bar, yang dimana bar ini biasa Jungmin datangi. Dia bertanya kepada bartender dan mendapatkan informasi bahwa Jungmin selalu menggunakan kacamata ketika dia di sini, dimana kebiasaan aneh Jungmin ketika mabuk adalah sering berbicara sendiri. 27? 다시. 오빠, 저 남자 좀 이상해. Di sisi lain, Suna diam-diam mengikuti Hyung dari belakang, di mana hal itu mengarahkannya ke sebuah hotel, di mana Sungjin sudah menunggu kedatangannya. Suna memanfaatkan kejadian ini dengan memotret mereka berdua. Namun saat Suna mengirimkan foto itu ke Hyung, dia sama sekali tak takut, karena jika skandal ini tersebar, si gurulah yang akan dihukum, mengingat usia Hyung yang masih di bawah umur. 까먹었나 본데 우리 미성년자야. 그거는 처벌받아도 나는 아니라고 병신아. Hingga di keesokan harinya, Suna melakukan pemerasan kepada guru Sungjin. Dia meminta uang tebusan 20 juta won jika tak ingin skandalnya ia viralkan. Uang 20 juta itu ternyata akan Suna gunakan untuk membeli apartemen sendiri, hidup mandiri, seperti yang dilakukan oleh Shin-yun. Ucapan Suna itu benar-benar membuat Shin-yun termenung. Hidup sebatang kara tidaklah semenyenangkan itu. Bagi Shin-yun, memiliki keluarga adalah cita-cita yang hanya bisa diwujudkan ketika mimpi dalam tidurnya. Menanggapi isu skandalnya, Sungjin melakukan pertemuan rahasia bersama Hyung, di mana Hyung mengatakan jika pelaku teror itu tak lain adalah teman sekelasnya yang bernama Suna. Tapi bagaimana mungkin Suna bisa tahu tentang hubungan ini? Ucap Sungjin keheranan. 걔가 우리 관계를 어떻게 알아? 네가 말했어? 내가 그걸 어떻게 알아요. 나도 피해자라고. 왜 나한테 지랄이야, 씨발. Namun ternyata Sungjin bukanlah satu-satunya korban. Para guru yang memiliki hubungan terlarang juga mendapatkan perlakuan yang sama. Bahkan para siswa-siswi yang dulu sering membuli Suna kini terpaksa berbuat baik kepadanya dengan satu alasan, supaya Suna tidak menyebarkan aib-aib mereka. Sebagai teman, Shin-yun menyadari ada sesuatu yang janggal dari Suna.
Ia menebak kacamata itulah penyebabnya. Mengingat frame kacamata itu mirip dengan kacamata yang digunakan Jungmin. Suna mengatakan jika kacamata itu ia dapat dari lokernya dan tak tahu siapa orang yang telah meletakkannya. Shin Yun memberi peringatan agar Suna tidak lagi memakai kacamata itu. Namun Suna menolak peringatan tersebut, bahkan setelah mengetahui nasib tragis pemilik sebelumnya. 그딴 거 나 하나도 안 궁금해. 이건 내 거야. Setelah mengetahui dalang di balik teror skandalnya, Sung Jin lantas mengirimkan pesan bahwa dia sudah menyiapkan uang dan memintanya untuk bertemu di atap sekolah pukul 12 malam. Suna menerima pesan itu saat dia sedang bersama pacar barunya, di mana tanpa Suna sadari, Hyung diam-diam membuntuti mereka berdua. Baru diketahui jika percakapannya dengan Shin Yun di sekolah tadi ternyata sempat didengar oleh Hyung. Hingga pada puncaknya ketika Suna lengah, diam-diam Hyung mengambil kacamata tersebut. Baru ketika Suna sadar, ia mulai panik dan menuduh Shin Yun telah mencuri kacamatanya. Dalam percakapan itu, Suna juga mengatakan jika dirinya akan membahas masalah ini lagi setelah dia pergi ke sekolah untuk bertemu dengan seseorang. Sementara itu, Hyung mulai menggunakan kacamata itu sembari tersenyum lebar karena dia berhasil mengetahui cara Suna dalam mengungkap hubungan terlarangnya. Suna sendiri kini telah berada di atap sekolah, bertatap muka langsung dengan Sung Jin. Di sana Sung Jin memelas soal anak dan istrinya yang sedang hamil, serta gajinya yang tidak cukup untuk mengumpulkan uang sebesar itu dalam waktu singkat. Namun Suna tidak peduli. Ia mengungkit bagaimana Hyung dan teman-temannya sering merundungnya, sementara Sung Jin dan guru lainnya berpura-pura tidak tahu hanya karena salah satu orang tua mereka merupakan orang berpengaruh. Mendengar itu, Sung Jin mencoba berkompromi. Namun tiba-tiba, dia menerima pesan dari istrinya yang berisikan foto skandalnya dengan Hyung. Hal ini jelas membuat Sung Jin sangat marah, di mana ketika Shin Yun mencoba menyusul Suna, dia melihat apa yang selama ini dia khawatirkan.